bisa kalian ulang-ulang dan saya akan upload juga di YouTube. Kalian bisa nanti cari di playlist yang sudah saya buat. Ini juga memudahkan kalian untuk mempelajari apabila ingin mempelajari, karena biasanya kalau udah dikasih link paling cuman yang lihat dari 100 orang paling cuma 10, 12 gitu yang benar-benar serius. Yang lainnya ya kita tahu lah, kehidupan daring tidak selalu menyenangkan. Oke, kita mulai. Mata kuliah ini seperti yang sudah saya sampaikan di RPS, wilayahnya ada pada wilayah kajian serupa dan desain semester genap, dan penanggung jawab dari mata kuliah ini atau koordinator dari mata kuliah ini adalah Pak Suwito Kasande, Dr. Suwito Kasande, MDS, di mana beliau yang bertanggung jawab apabila saya ada halangan ketika tidak bisa mengajar atau ketika saya keluar atau terjadi force major terhadap diri saya. Jadi kalian bisa minta ke minta ke Pak Wito untuk Pak Angga ininya seperti apa. Tapi sebisa mungkin dalam satu semester ini saya akan mendampingi kalian sebisa mungkin. Tapi kan bonus, manusia hanya bisa berencana, tapi memberikan yang terbaik pada perencanaan sepertinya menyenangkan. Kita mulai dulu dari etimologi dari kajian serupa dan desain. Secara etimologi, kita pisahkan antara satu kata dari kajian, serupa, dan desainnya. Kita masuk ke dua hal dulu yang paling utama, urgensinya adalah serupa dan kajian. Kajian ini merupakan salah satu perspektif yang mana mengharuskan seseorang untuk mengamati, membaca, menyelidiki, memikirkan, dan pertimbangkan, serta sampai pada tahap terakhir adalah menyimpulkan. Kenapa kajian ini penting untuk dilakukan? Karena dengan kajian kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan kajian, kalau kita datang ke kajian pengajian gitu atau datang ke ceramah di gereja atau kebaktian atau di agama lain ada acara besar, biasanya ada kajian, ada mengkaji sesuatu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu. Nah, apakah kesimpulan itu akan sama satu orang dengan orang yang lain? Sayangnya kehidupan manusia akan selalu berbeda-beda. Mau kalian berangkat dari rahim yang sama, ibu yang sama, pasti pikirannya akan berbeda. Karena itu adalah fitrah manusia, di mana kita masing-masing memiliki perbedaan dalam pemikiran. Yang perlu disadari adalah kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita. Kita tidak memaksakan kajian kita kepada orang lain. Saya pun juga tidak bisa memaksakan kajian serupa dan desain ini untuk kalian gunakan terus-menerus untuk nanti sampai akhir. Tapi sekurang-kurangnya pengetahuan berkaitan dengan kajian inilah yang akan menjadi ilmu untuk diri kalian. Bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah, kajian ini sendiri, kaji itu tujuan besarnya adalah untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan ilmu itu didapatkan dari pengetahuan-pengetahuan di sekitar kita. Pengetahuan itu kayak macam kalau kalian di depan jalan gitu kan, kalian tahu bahwa itu adalah jalan gitu. Orang lain juga tahu bahwa itu adalah jalan, itu pengetahuan. Kalian tahu pohon ini adalah pohon mangga, maka itu pengetahuan tentang pohon mangga, namanya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada di sekitar kita, ada banyak banget, termasuk kebudayaan, termasuk manusia, termasuk sifat manusia, termasuk kebencian, kebahagiaan, kematian, kehidupan, itu semua pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang kemudian apabila kita himpun dengan menggunakan metode tertentu, dengan menggunakan cara tertentu, atau dalam bahasa formal di kuliahan itu sebagai metodologi ilmiah, maka kita akan menggunakan teori untuk melihatnya. Itu yang disebut sebagai pengetahuan. Akhirnya pengetahuan itu menjadi ilmu ketika sudah diproses dalam prosesnya. Dan ketika pengetahuan itu menjadi ilmu, itulah proses yang disebut sebagai kajian. Di mana kita akan menyimpulkan sesuai dengan versi kita. Pentingnya berpikir secara metodologis kayak gitu. Karena terkadang kita akan menemui orang-orang yang tanpa sekolah pun mereka berilmu gitu. Tanpa sekolah pun mereka mampu melihat insight-insight yang ada dalam kehidupan. Tanpa sekolah pun mereka juga menjadi bijak. Jadi sebenarnya sekolah itu hanyalah salah satu cara untuk menimba ilmu. Bukan satu-satunya untuk menimba ilmu, bukan. Jadi perspektif berkaitan dengan kajian dan ilmu ini menjadi penting untuk disadari secara menyeluruh. Nah, dalam berilmu itu ketika sudah mencapai pada titik ilmu-ilmu itu ada banyak tuh masuk ke kita paham, akhirnya kita bisa menyimpulkan dengan cara kita sendiri, kita bisa menularkan kepada orang lain.
Kemudian disitulah muncul wise atau kebijaksanaan. Dan akhirnya membentuk wisdom gitu. Kearifan dari dalam diri itu akan keluar. Kenapa orang-orang bisa disebut sebagai orang arif? Karena mereka berilmu. Karena mereka memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka memiliki pola tersendiri untuk belajar. Nah, seorang mahasiswa yang berada pada wilayah formal, layaknya perkuliahan seperti kita sekarang, kewajibannya adalah memahamkan kepada orang lain dengan cara atau metode tertentu. Untuk apa? Untuk mencapai pada titik nilai. Sehingga apa yang menjadi ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu yang ada pada perpustakaan atau ada yang pada tumpukan TA. Karena kita kebanyakan terdistraksi atau banyak terjebak pada wilayah-wilayah di mana orang itu kuliah itu mendapatkan ijazah. Sebenarnya enggak. Justru ketika kita kuliah, justru kalau yang kalian kejar adalah ijazah, maka kalian akan dapatkan ijazah aja, selembar kertas saja. Tapi kalau kuliah itu menimba ilmu atau ingin mendapatkan ilmu, maka di situ akan sesuai dengan niatan masing-masing. Nah, dalam perkuliahan, dalam pendidikan formal, S1, strata 1, tingkat yang kalian jalani di DKV Unindra sekarang, itu biasanya ada ilmu yang ilmiah, yang berbentuk laporan. Dan disitulah letak kajian berada. Sehingga dalam KBBI, disebut mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, dan menelaah. Proses ini yang harus disadari. Layaknya kita proses bernafas gitu. Kita kan kalau nafas kan inhale, exhale gitu kan. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, dan lain sebagainya. Kalau kita menyadari hal itu, termasuk ketika menyadari belajar, maka disitulah kemudian kita bisa menelisik lebih jauh sebenarnya kita ini lagi ngapain sih? Atau jangan-jangan kita belajar ini hanya untuk memuaskan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kadang kalau kita mengejar sesuatu yang orang lain harapkan tuh, kalau nggak dapat tuh sakit. Gitu. Kalau nggak dapat tuh nggak selesai. Gitu. Nah, dalam pengkajian, itu merupakan sebuah proses. Perbuatan mengkaji, kemudian penyelidikan, pelajaran yang mendalam atau menelaah. Misal kalau dalam DKV aplikasinya, ketika ada suatu produk yang akan dilempar ke pasar, itu pasti akan dilakukan pengkajian atau dalam bahasa sederhana riset atau penelitian yang mendalam terhadap masyarakat calon pembeli atau pengguna yang disebut dalam DKV 2 dan istilahnya adalah target market atau target audience. Nah, hasil mengkaji itu adalah hasil pemikiran yang lebih lanjut, di mana kita menstatementkan atau kita menelurkan kesimpulan untuk bisa mengeluarkan sesuatu, gitu. Di mana itu akan menjadi titik tolak yang pada akhirnya akan membentuk makna atau nilai yang melahirkan sikap atau keputusan kita. Itulah yang tadi saya bilang di awal. Kalau orang yang suka mengkaji, suka menimba ilmu, ketika dia sudah memiliki banyak ilmu, dia memiliki makna-makna yang cenderung baik gitu kan. Kemudian menjadi lebih bijaksana. Maka bisa dilihat orang yang memang benar-benar berilmu akan menjauhi sifat-sifat keserakahan. Karena dia tahu bahwa seluruh harta di dunia ini tidak akan dibawa meninggal. Hanya akan menjadi pamer kepada orang lain. Hanya menjadi kesombongan, hanya menjadi iri. Hanya menjadi kesakitan orang lain misalkan. Sikapnya akan berbeda. Ketika orang yang hanya sekedar gue pengen tajir nih, kayak kasus-kasus yang barusan terjadi, kayak Binomo, Indra Kents, kemudian Doni Salman, dan lain sebagainya. Karena nilai yang dibangun itu adalah nilai keduniaan tanpa ilmu yang pasti gitu. Padahal sudah jelas hal-hal kayak gitu tuh masuk judi, tapi mereka tetap ngomong ya itu trading gitu misalkan ya. Itu perlu kajian. Hal itu untuk mengambil keputusan kita, sikap kita, sehingga kita ketika mendapati masalah itu mampu bersifat lebih bijak. Keputusannya, jalan pikirannya lebih panjang. Prosesnya seperti itu, yaitu mencari ilmu satu persatu, dan kajian menjadi sangat penting untuk hal tersebut. Dalam kerangka ilmiah, kajian itu ada metodenya. Dan metode ini sebenarnya tidak saklek, karena akan sangat bergantung pada pendekatan atau perspektif, atau teori, ataupun sudut pandang
bisa juga disebut sebagai paradigm, pendekatan, approach, kemudian ada analitik, metode analitik gitu kan. Kemudian ada banyak hal. Tapi yang secara garis besar yang saya sampaikan ada 4. Yang pertama pasti akan membuat mind mapping. Mind mapping ini dasarnya dari apa? Pemilihan objek kajiannya. Ketika sebelum kita memikirkan lebih lanjut berkaitan dengan objek kajian, kita akan berangkat dari rasa penasaran, rasa yang ingin kita tahu. Nah, ini yang tidak dimiliki atau tidak dibiasakan pada anak-anak di Indonesia, termasuk di Unindra. Bahkan setingkat di Universitas Negeri di UI, UNS, ITB, IPB pun kadang untuk mencari akar masalah itu masih agak kesulitan. Karena kebiasaan kita kayak kalian gitu kan, dengerin saya, habis ya udah pulang, nggak dapat ilmu apa-apa gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah peka dulu terhadap permasalahan apa sih yang sebenarnya menjadi kekuatan. Atau permasalahan apa yang sebenarnya kita ingin pecahkan dengan menggunakan metode ini, gitu, metode kajian ini. Kalau dalam hal ini, metode kajian seni rupa dan desain. Misal, kita penasaran nih, kenapa sih lukisan-lukisannya Sujoyono gitu kan, yang menggambarkan ketika dia menjadi budaknya Soekarno, padahal dulunya dia sangat bebas, sangat melawan pada Basuki Abdullah, kayak gitu. Kemudian karya-karyanya mampu memberikan representasi dari sesuatu. Misalnya gitu. Saya penasaran kenapa kayak gini. Nah, saya penasaran itu dimulai dari diri kalian. Dan itu nggak bisa dimulai dari orang lain. Orang lain hanya bisa menginspirasi, tapi yang memutuskan kalian. Itulah yang kebanyakan dari kakak tingkat kalian yang terjebak. Kok nggak dapet objek gue ya gitu. Ya karena kalian nggak memutuskan. Kalau kalian memutuskan, nanti urusan sama dosen nanti mau dihajar kiri kanan ya urusan nanti. Yang penting sudah memutuskan. Karena di TA itu kuncinya adalah berpegang teguh pada akar rumusan masalah kita. Masalah apa sih yang sebenarnya mau dibahas? Nah, itulah butuh mind mapping agar tujuannya terarah, agar manfaatnya juga terarah, agar metodenya juga jelas dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan rumusan masalahnya, kemudian kita sudah memetakan arahnya mau kemana, kita masuk ke dalam ke tahap kedua, yaitu pengumpulan data atau sumber informasi. Ini yang saya sebut sebagai tadi pengetahuan. Pengetahuan ada di sekitar kita nih. Ada banyak banget. Bisa kita saring. Saringnya menggunakan apa? Rumusan masalah yang sudah kita buat. Misal berfokus pada gigi balang kebudayaan Betawi misalkan. Ya udah, akan berfokus ke situ. Berarti saya mencari pengetahuan-pengetahuan tentang gigi balang kebudayaan Betawi. Mau diapain nih? Gitu. Atau bisa berawal dari keprihatinan kita. Gitu. Misal diawali dengan kita melihat ada banyak orang yang kesulitan dalam makan. Misal, gimana sih sistem sosialis yang baik itu? Nah, kalian mau ngajarin apa? Ngajarin sistem sosialisnya atau mau nyari metodenya? Atau mau aplikasi? Nah, itu berbeda-beda masing-masing. Tidak sama antar satu rumusan masalah dengan rumusan yang lain. Itulah yang akan membatasi nanti informasi apa atau pengetahuan apa yang akan kita jaring untuk penelitian. Setelah pengetahuan dapat, kemudian yang perlu dilakukan adalah menganalisis pengetahuan itu. Dalam menganalisis data, kesimpulan akan muncul di situ. Analisa merupakan penguraian masalah data-data atau informasi yang tersedia dengan merinci, memilih, menggolongkan, menemukan hubungan relevansi, dan lain sebagainya. Sampai memperkuat syarat kebenaran logika sehingga kesimpulan atau pemaknaan terhadap objek kajian dapat dirumuskan. Disitulah kemudian kita merancang program. Apakah itu menjadi TA, tugas akhir, atau pengkajian. Nah, kira-kira itu untuk kajian, term pengajian dulu. Panjang sekali saya menjelaskan pengkajian. Sampai di sini ada yang mau diobrolkan dulu sebelum saya lanjut? Mau lanjut? Boleh Pak, lanjut. Boleh Pak, lanjut Pak. Lanjut. Ya Pak, makasih Pak. Makasih. Oh, berarti udah selesai udah. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke term yang kedua, yaitu term berkaitan dengan art, seni rupa. Seni rupa ini merupakan salah satu term dalam kajian ilmiah
yang paling tua ketika membahas tentang art, seni. Di mana bahkan seni musik, seni teater, seni yang lain itu tidak setua seni rupa. Seni rupa pertama kali dibahas itu oleh Giorgio Vasari, membahas tentang karya Michelangelo. Kalau kalian pernah dengar, mungkin tokoh selain Michelangelo adalah Leonardo da Vinci. Mereka sejaman gitu, satu masa. Itu dituliskan secara deskriptif oleh Giorgio Vasari, kemudian berkembang. Ada Benedetto Croce, kemudian setelah Benedetto Croce berkembang menjadi Dilthey, kemudian berkembang lagi sampai hari ini. Menjadi sangat banyak sekali sejarah seni rupa itu. Tapi pembacaan tentang seni rupa sebenarnya menurut Sanento Yuliman itu terbagi menjadi dua. Ada seni rupa yang berbasis pada kajian, yang seperti yang saya bilang tadi di awal, menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian ada seni rupa yang merupakan visual arts, di mana sudah dilakukan seni rupa sejak zaman dahulu. Seni rupa tidak dianggap sebagai seni rupa ketika dahulu karena merupakan bagian dari ritual, misalkan pemujaan terhadap apa, kemudian ada buktinya, ada apa di gambar di gua-gua itu ada banyak berkaitan dengan kegiatan masyarakat kala itu, gitu. Kemudian ada di gua-gua di Eropa. Kalau yang terbaru, yang paling tua itu ada di Sulawesi. Itu membuktikan bahwa seni rupa itu sudah eksis dari dulu. Cuma namanya aja yang bukan seni rupa gitu. Bahasa sederhananya gitu. Nah, seni rupa pun pada perkembangannya sejak Giorgio Vasari di abad 17 itu menetapkan seni rupa sebagai sebuah ilmu, gitu kan. Kemudian orang-orang setelahnya termasuk filsuf Plato dan lain sebagainya itu merenungkan sebenarnya indah itu apa. Maka definisi indah dalam seni itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa bahwa kita mengatakan indah hari ini itu sama dengan indah yang dulu. Itu kayak kita ngomongin indahnya pacar pertama dengan indahnya pacar kedua itu berbeda. Misal kayak gitu. Indahnya rumah pertama dengan rumah kedua itu berbeda. Indahnya dengan ibu dan dengan ayah itu berbeda. Hampir sama kayak gitu. Jadi setiap zaman juga beda-beda. Antara Renaissance, kemudian ada saat Giorgio Vasari ketika ekspresionis, kemudian realis menjadi sangat moi indie ketika Sujoyono di awal kemerdekaan, Raden Saleh gitu kan. Itu indahnya ya kayak gitu. Indahnya moi indie ya yang menunjukkan kebagusan Indonesia. Kemudian dibantah oleh Basuki Abdullah bahwa ya indah itu ya nggak gitu juga gitu. Sehingga Sujoyono pun juga ikut membantah bahwa indah yang bagus itu justru realis yang menunjukkan jiwa kita. Itu ada bahasanya jiwa ketok dari Sujoyono. Kalau kalian ngikutin karya-karyanya Sujoyono, dia mencoba untuk menunjukkan jiwa ketok dari Indonesia itu sendiri. Nah, seni itu merupakan ungkapan indah seseorang tentang apa yang dirasa, dipikirkan dan direnungkan. Dengan definisi indah masing-masing ya, kita nggak bisa menyamakan antara indahnya satu orang di kalian, misalnya indahnya indahnya si Rizky berbeda dengan indahnya si Cindy, berbeda dengan indahnya Aulia misalkan. Itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian instrumen indrawi ini yang diserap ini itu berasal dari gejala dan realitas di sekitar. Ungkapan indah pun mampu menggerakkan perasaan indah bagi yang menikmatinya. Gitu. Ini yang lebih besar ya kata-katanya. Sehingga apa yang dipikirkan, yang perlu ditekankan adalah apa yang dipikirkan oleh seniman, desainer ataupun orang-orang yang mengkaji tentang seni rupa itu berasal dari wilayah indahnya masing-masing. Yang mereka akan memunculkan karya seni. Sehingga karya seni itu merupakan wujud ekspresi keindahan yang muncul atas dorongan mental seseorang untuk menanggapi apa yang disadari dan dipahami tentang gejala-gejala maupun kenyataan-kenyataan yang dijumpai di sekitarnya. Karya seni pada dasarnya adalah suatu bentuk respon seorang seniman terhadap segala sesuatu yang dimaknai dan dibuat dengan nilai-nilai keindahan. Contoh seperti F.X. Harsono. F.X. Harsono itu merupakan salah satu seniman kontemporer. Sampai hari ini masih hidup, masih di Jogja.
gitu. Karya-karyanya sangat terkenal, termasuk dia sudah mencapai titik internasional karena apa? Karena menyuarakan suara-suara orang Tionghoa, di mana dia membuat karya-karya seni yang berbasis pada kejadian 98, kejadian-kejadian pembantaian berdarah 98, kejadian Trisakti dan lain sebagainya. Dia buat karya seni kemudian menjadi sebuah tolak ukur. Kan seni itu kan memfreeze ya, jadi kayak dia kayak foto gitu. Bedanya kalau foto kan semua orang bisa lihat bahwa misal objeknya itu manusia ya itu roh gitu. Tapi seni itu mampu mampu menggoyang, mampu membuat gejolak-gejolak orang ketika melihatnya itu kayak ngerasa di situ. Nah, disitulah kemudian karya seni itu merupakan apa yang dimaknai oleh si senimannya. Di mana karya seni lahir sebagai respons seniman akibat persepsi pengalaman indrawinya. Seperti tadi Erik Harsono itu mengangkat tema-tema pembantaian orang-orang Tionghoa, kemudian dengan performance arts-nya, kalian bisa lihat di YouTube, itu sangat, menurut saya sih, itu sangat emosional. Kemudian membuat karya dengan nama Tionghoanya ditempel, dijadikan dalam batu nisan, kemudian dipajang. Itu emosional sekali karena etnis Tionghoa memang benar-benar di 98 memang benar-benar hancur, benar-benar dibenci, benar-benar diratakan gitu. Dan di mana rasa kemanusiaan. Nah, wilayah disitulah karya seni muncul. Secara garis besar, mental set atau sensori indrawi ini akan persepsikan sesuatu untuk membentuk bentuk-bentuk empiris pada diri. Jadi pengalaman-pengalaman kita terhadap pelukisan, pengalaman terhadap pengetahuan, terhadap kemampuan kita dalam mengolah bahan, kemudian kreativitas, itu akan setara dengan kebutuhan. Dan akhirnya menciptakan karya seni. Dari sisi karya seninya. Nah, karya seni sendiri ada banyak tuh. Ada bisa dikaji lewat etika, kemudian dari simbol. Kalau dari wilayah yang tengah ini ada empiris, artistic moment, kemudian experience of aesthetic, sampai ke creativity. Itu semua ada kajian-kajiannya yang bisa digarap. Kita itu ada pada setelah karya seni itu muncul. Ekspresi simbol sebagai respon. Pada kajian serupa dan desain kali ini, kita akan membahas itu. Bagaimana simbol sebagai respon dari karya seni itu memunculkan sesuatu makna. Nah, disitulah kita menggunakan semiotika atau ilmu tentang tanda. Kalau ngobrolin semiotika, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan ngobrolin tentang pencetus pertamanya, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure ada di Amerika, Charles Sanders Peirce itu ada di Eropa. Kedua tokoh ini yang menjadi poros awal pembahasan semiotika dan hari ini dikenal luas sebagai ilmu tentang tanda. Semiotika mereka disebut sebagai semiotika struktural karena memang berbentuk terstruktur, jadi mencari struktur yang paling dasar dari bentuk tanda itu seperti apa. Tapi keduanya tidak pernah mengenal satu dengan yang lain. Nah, semiotika yang diucap oleh Ferdinand de Saussure itu paling mendasar, itu konsep yang dia ciptakan atau yang dia cetuskan ada dua, yaitu ada signifier dan signified. Penanda dalam bahasanya Prof. Ahimsa itu adalah penanda dan tinanda. Dalam bahasa semiotiknya Prof. Yasraf ada penanda dan petanda. Sebenarnya konsep itu hanyalah konsep bahasa, tapi secara definisi sebenarnya yang disebut sebagai tanda itu adalah adanya bentuk tanda yang secara visual dan juga ada makna mental di belakangnya. Penanda itu adalah yang penandanya apa? Misal pulpen ini warna merah, gitu kan? Kemudian petandanya apa? Arti mentalnya apa? Oh, ini merupakan pulpen legendaris yang membuat saya sampai pada titik ini, misalkan. Dan itulah simbol, gitu. Itulah tanda. Sedangkan Chris Budiman, seorang dosen kajian culture studies di Universitas Gadjah Mada, mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang berbicara mengenai hubungan-hubungan tanda dengan berbagai aspek di luar dari tanda itu sendiri. Jadi, bagi dia, relasi hubungan tanda dalam semiotika dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hubungan tanda dengan maknanya, yang kedua hubungan tanda dengan penggunanya, dan yang terakhir adalah lintas relasi
yang menjadi kunci definisi semiotika sebagai ilmu tentang tanda. Hubungan tanda dengan maknanya maksudnya adalah seperti kita lihat M, itu maknanya apa? M itu ternyata berkaitan dengan entitas MACD misalkan. Sedangkan hubungan tanda dengan penggunanya, M ini dengan orang-orang target marketnya. Relasi antara tanda dengan makna, kemudian dengan pengguna, dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi kunci dari definisi semiotika. Sehingga semiotika itu, walaupun awalnya dari wilayah bahasa, itu akhirnya berubah atau berevolusi dalam kajiannya ke wilayah visual. Itulah kenapa disebut sebagai semiotika visual, sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan atau visual sense. Seperti tadi, diagram yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, di mana kajian semiotika visual memiliki beberapa dimensi dasar, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Di mana kita akan belajar semantik untuk aplikasi tandanya. Dimensi semantik menghadapi persoalan mengenai polemik antara tanda yang dicirikan, apakah ia bersifat ikonik atau simbolik, seperti halnya tipologi tanda yang digagas oleh Charles Sanders Peirce. Kira-kira itu untuk materi awalan dulu sebelum kita akan masuk lebih dalam berkaitan dengan apa itu sintaktik, apa itu semantik, apa itu pragmatik. Kira-kira mau ada yang perlu diobrolkan kah? Atau kita tutup dengan tugas? Udah? Gak ada yang mau ngobrol? Atau bingung mau kayak gimana urusan-urusan kayak gitu? Palingin materi kali Pak, biar bisa Materi apa? mikirin nanti kalau setelah apa kayak slide tadi tuh, kalau setelah matkul kelar. Oh, kan tadi sebelum mulai sudah saya bilang kan, silakan untuk di-download di Classroom kan. Oh ya udah Pak, ya Pak, sorry Pak. Jam setengah 7 tadi sudah saya bilang kan. Kita ada waktu 15 menit. Silakan untuk download materinya di Classroom, kemudian juga dipelajari dulu baru saya akan jelasin. Makanya saya tanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari itu? Udah? Nggak ada? Kalau nggak ada kita main ke tugas. Pak, saya mau nanya Pak, Silakan. untuk materi yang tadi semiotik visual itu dia pendekatannya saya sempat baca Pak, beberapa pendekatan itu sama dengan mimesis, terus objektif gitu-gitu ya, bukan sih Pak? Mimesis, objektif, sebenarnya gini. Saya harus menjelaskan dulu bahwa pendekatan itu ada banyak. Pendekatan adalah cara mendekati sesuatu. Jadi bagaimana kita melihat sebuah, ya tadi saya bilang, ilmu itu dari sisi mana. Dan pendekatan mimesis, kemudian objektif yang seperti yang kamu bilang tadi, kalau yang objektif saya nggak tahu, maksudnya objektif itu objektif secara seperti apa. Karena pada semiotika memiliki kespesialan dalam penggunaan pendekatannya. Jadi dasar dari semiotika kan bahasa ya. Dia merupakan dasarnya itu lang. Parol, lang, kemudian muncul language gitu. Dia berasal dari pengucapan. Kalau yang semiotika ini. Jadi ibunya dari semiotika ini sebenarnya adalah bahasa, language gitu. Sehingga kajian semiotika awal struktural termasuk semiotikanya De Saussure, penanda dan tinanda itu juga berasal dari bahasa. Karena bahasalah yang akhirnya kita tahu definisi-definisi sesuatu. Sedangkan mimesis, kemudian ada objektif. Kalau mimesis sih sebenarnya lebih cenderung ke aliran seni rupa. Jadi ada aliran mimesis, ada aliran realis, ada aliran abstrak, ada aliran apalagi, ada banyak. Itu merupakan gaya seperti yang kalian belajar dari KP1, ada gaya Art Nouveau, kemudian ada gaya pop art, ada gaya apa segala macam. Itu bisa gaya. Tapi juga bisa masuk ke filsafat.
Di mana mimesis yang kamu maksud, kalau sepengetahuan saya, itu berkaitan dengan pemikirannya Plato. Di mana sebenarnya kita ini berpikir, itu ada dunia ide di luar sana. Kita ini hanya meniru. Kuncinya ada pada meniru. Sehingga mimesis ini, karya-karya yang mimesis itu adalah karya-karya yang sebenarnya meniru. Dari yang entah di mana tempatnya, ya dunia ide itu yang tidak terlihat. Gitu, kira-kira. Itu sih jawaban saya untuk membedakan ya. Jadi berangkatnya berbeda. Dari bahasa dan dari filsafat itu berbeda berangkatnya. Dan itu akan mengubah metode, mengubah teori, mengubah paradigma yang akan digunakan. Kira-kira kayak gitu. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang mau ngobrolin? Udah? Mungkin cukup Pak. Mungkin bisa dilanjut ke materi tugasnya. Tugasnya sudah saya berikan di chat. Jadi kalian bisa lihat chatnya. Kalian baca baik-baik. Kira-kira kajian seperti apa yang bisa dilakukan selain menggunakan semiotika yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan untuk menjelaskan dengan bahasa kalian. Untuk ditulis dalam blog dan dipublish. Linknya silakan untuk ditaruh di blog saya yang akan saya kirim di kelas. Cukup 300 sampai 500 kata. Nggak usah banyak-banyak lah. Jadi kalau di A4 itu sekitar 1/4 halaman lah. Itu kira-kira. Jadi kalian buat tulisan, kalau kalian mau menyadur, gunakanlah saduran ilmiah yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah teori sebelumnya kan sudah diajarkan bagaimana cara menyadur yang baik. Itu bukan hanya sekedar copy paste. Kalau kalian mau copy paste, silakan untuk copy paste dengan bermartabat gitu. Mengetik ulang dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat bahwa konstruksi berpikirnya akan menjadi lebih kuat arahnya. Kira-kira itu saya akan demokan bagaimana caranya pengumpulan, ya kan? Kurang baik apa coba sampai didemokan. Jadi kalian punya blog, misal kalau punya saya akademi.wordpress.com, kalian tulis 200 halaman, 200 ke 300 sampai 500 kata. Kemudian kita sampai jam berapa sih? Kita sampai jam 8 kan? Oh iya, masih setengah jam lebih. Seperti yang sudah saya perkirakan. Nah, misalkan sudah ada artikel, misalkan ada berapa nih, misalkan artikel. Kemudian yang kalian perlu copy adalah bagian atas. Kalian copy aja, klik kanan, copy. Kemudian nanti kalian akan saya berikan link. Sebenarnya linknya ada nanti akan saya kirim ke grup. Di situ kalian bisa komen di bagian komentar di bawah. Nah, contohnya kayak gini. Saya hanya meloloskan 2, karena yang lain sebenarnya banyak banget. Nah, kalian tinggal di komen di sini. Tinggal di komentar di bawah. Level komen. Klik, kemudian di paste. Kirim, post komen. Klik. Cara pengumpulan tugasnya seperti itu. Sampai di sini mau ada ditanyakan? Udah? Jelas? Jelas Pak, cukup. Oke, kalau emang jelas, karena kita masih dari jam tugas di jam kuliah, maka tugas ini seperti dengan kelas yang lain, itu 30 menit sampai jam kelas berakhir untuk bisa absensi. Untuk bisa mengumpulkan. Saya tunggu tulisan kalian hari ini juga. Kan kuliah kita sampai jam 20.10 kan. Masih ada 40 menit bahkan, bukan 30 menit lagi. Kelas yang lain 30 menit. Kalian 40 menit, cukup jalannya cukup panjang. Ini saya record, saya selesaikan dulu.